Bismillah, Alhamdulillah, Ustaz udah hadir di antara kita semua ya. Oke, karena itu kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat beserta iman kepada kita semua dan juga rahmat hingga kita dapat berkumpul di kesempatan yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan risalah Islamiyah dari zaman jahiliyah hingga sampai ke kita dan kita rasakan semuanya. Alhamdulillah telah hadir pemateri kita kali ini Ustadz Asad. Halo Ustadz Asad, apakah suaranya terdengar Ustadz Asad? Ya, Alhamdulillah, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana antum Ustaz kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman semua ya. Karena aneh pas lagi di Mekah, tadi baru selesai sholat asar. Ya, jadi mohon maaf karena keterlambatannya. Tapi insyaallah ada dua terbaik lah buat antum insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Eh Pertama-tama untuk sebelum dimulainya acara inti kita, mari kita tambah keberkahan pertemuan kita semua ini dengan membaca Al-Fatihah. Ya, insya Allah akan ana pimpin ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan Al-Fatihah ini menjadi wasilah keberkahan untuk pertemuan kita kali ini. Amin. Kemudian dilanjut ke acara intinya, yaitu adalah materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Asad. Kepada beliau dipersilahkan. Syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah biiznillah kita semua di sini Allah izinkan untuk datang ke kajian ilmu walaupun secara online. Semoga dengan niat baik kita ini, dengan ikhtiar kita ini, kita semua di sini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi wasilah kita dikumpulkan kembali nanti di surga kelak. Amin insyaallah. Sebelumnya mohon maaf ya, kalau misalnya suara yang kurang jelas nanti bisa sampaikan chat ya. Oke. Dan tak lupa salawat bering salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Dan semoga kita semua di sini menjadi sebenar-benarnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, bukan justru yang meninggalkannya. Baik teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini peserta kajian pada malam ini lumayan banyak ya, 147 orang ya. Dan insya Allah ini akan terus bertambah ya. Walaupun nggak sebanyak tidak sebanyak biasanya, tapi nggak apa-apa.
Ini luar biasa, walaupun kita secara online, tapi kita bisa bertatap muka, kita bisa sharing-sharing. Ya, Anda di Mekah, antum di Indonesia, tapi alhamdulillah dengan seizin Allah, kita bisa membuat acara yang insya Allah berkah ini. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ahsannya kita buka kelas kita atau kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, tema kita hari ini adalah 15 kaidah dasar dalam proses menghafal Al-Quran. Ana jamin antum semua di sini adalah orang-orang yang sedang berjuang menghafal Quran. Ya. Dan ketika antum sudah berjuang menghafal ini, insya Allah akan melimpahkan keberkahan kepada antum. Allah akan melimpahkan rahmat kepada antum. Ya, maka dengan adanya materi ini, insya Allah yang akan mempermudah proses kita dalam proses menghafal Al-Quran. Ya, dan teman-teman semua, insya Allah selain antum pun akan mendapatkan ilmu, insya Allah antum pun berkesempatan mendapatkan buku secara gratis. Jadi insya Allah nanti ada giveaway ya bagi 3 orang beruntung. Bagaimana caranya? Pastikan antum sudah follow akun Ana ya. Ini namanya nih, @asadidullah, dan juga akun Instagram Khadimul Quran. Khadimul.Quran. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi pastikan antum sudah follow Asadidullah dan juga sudah follow Khadimul.Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, juga antum pastikan mendengarkan kajian ini dari awal sampai akhir. Ya, jadi antum mencatat, antum mendengarkan, memperhatikan, dan terakhir antum catat serta antum buat resume, buat rangkuman sedetail mungkin, semenarik mungkin. Boleh ditulis dengan tulis tangan ataupun diedit pakai aplikasi apapun, silakan. Ingat ya, insya Allah untuk pengumumannya mungkin paling cepat besok, paling lama insya Allah mungkin sekitar hari Selasa insya Allah. Semoga antum yang beruntung mendapatkan buku itu. Oke, kita mulai ya. Ingat ya, materi kita hari ini adalah 15 kaidah dasar dalam proses menghafal Al-Quran. Oke, yang pertama. Kaidah yang pertama adalah kita harus meluruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan tujuan kita. Ingat ya, meluruskan niat dan tujuan kita. Kita menghafal Quran bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin diwisuda, bukan karena disuruh orang tua, bukan. Tapi kita menghafal Al-Quran karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengejar ridhonya Allah, kita mengejar rahmatnya Allah. Ya, jangan sampai kita menghafal Quran, kita murojaah, kita melancarkan hafalan, tapi niatnya hanya duniawi. Ya, sangat rendah sekali, sangat memalukan sekali. Ya, pastikan niat kita dalam proses menghafal karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuatu tergantung dengan apa? Dengan apa yang diniatkan. Jadi kalau niat kita baik, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita pun mendapatkan kebaikan, kita pun mendapatkan keberkahan. Tetapi kalau niat kita salah, niat kita hanya mencari duniawi, na'udzubillah dzalik, maka justru kita akan mendapatkan sebaliknya. Karena Rasul pun menyampaikan wal Qur'anu hujjatul lak aw alaik. Jadi Quran ini memiliki 2 fungsi, teman-teman semua. Fungsi yang pertama adalah menjadi syafaat bagi kita, menjadi penolong bagi kita, dan yang kedua apa? Yang kedua menjadi azab bagi kita. Al-Quran bisa menjadi syafaat, menjadi teman bagi kita. Kalau apa? Kalau niat kita baik. Dan kita pun senantiasa memaksimalkan interaksi kita dengan Quran. Tetapi kalau niat kita misalnya afan, kita menghafal karena ingin dipuji misalnya, kita ingin mendapatkan misalnya beasiswa dan sebagainya. Ini yang salah, ini yang kurang tepat. Ya, maka pesan dari Ana untuk kaidah yang paling pertama, yang paling dasar adalah pastikan kita meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain. Itu yang pertama. Ya. Lanjut yang kedua. Kaidah yang kedua adalah kita pun harus mengetahui alasan utama kenapa sih kita ini mau menghafal Quran. Ya. Coba ditanya ke antum semua. Kenapa antum mau menghafal Quran? Coba tulis di kolom komentar ya. Tanya ke antum. Ya. Kenapa antum mau menghafal Quran? Coba tulis di kolom komentar. Ya. Ada pengen tahu nih, apa sih alasan antum menghafal Quran? Apakah karena orang tua? Apakah karena target pondok? Apakah karena apa? Coba buat tulis. Ya, tujuannya kenapa sih? Gitu kan? Ya, dan menjawab karena syafaat, betul. Rasul menyampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasul, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang dari kiamat menjadi syafaat bagi para pembacanya. Bayangkan, kita yang hanya membacanya saja mendapatkan syafaat, apalagi yang menghafalnya.
Dan hebatnya, luar biasanya orang-orang yang menghafal Quran akan mendapatkan apa? Mendapatkan privilege, mendapatkan keuntungan. Apa ya? Apa keuntungannya? Keuntungannya memberi 10 jaminan syafaat kepada keluarganya. Jadi kalau orang yang hanya yang membaca saja mendapat syafaat, tapi kalau orang-orang yang menghafalnya, insya Allah akan memberi syafaat. Ya, ada juga yang mengatakan karena ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Ya, jadi kalau kita mau menjadi keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastikan kita harus dekat dengan Quran. Kan ingat teman-teman semua, sifat dari Quran itu mulia dan dapat memuliakan. Ingat ya, sifat dari Quran adalah mulia dan dapat memuliakan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan, yang berhubungan, yang ada kaitannya dengan Quran, pasti yang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, bahkan menjadi nabi dan juga rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Quran diturunkan kepadanya. Contoh lain lagi. Quran diturunkan dengan perantara siapa? Perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, bahkan menjadi pemimpin para malaikat. Karena apa? Karena malaikat Jibril menjadi perantara diturunkan Quran. Jadi ada kaitan dengan Quran. Contoh lain lagi. Juga Quran diturunkan dengan di bulan apa? Ada yang tahu? Di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling suci. Bahkan kalau kita beribadah di bulan itu, kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Pahala kita akan dilipat gandakan. Pahala kita akan lebih banyak di bulan itu. Kenapa? Karena pada bulan itu, bulan diturunkan Al-Quran. Juga ada satu malam yang dimana malam itu menjadi malam yang paling mulia. Bahkan kata Allah, malam itu khairum min alfi syahr. Malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Karena apa? Karena pada malam itu, malam apa? Malam Qadar, Lailatul Qadar. Malam diturunkan Quran, malam itu menjadi malam yang paling mulia. Karena apa? Karena salah satu alasannya, malam itu diturunkan Quran. Maka bayangkan, kalau misalnya hati kita, pikiran kita, amalan kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka kita pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang dekat dengan Quran, ya para ahlul Quran adalah mereka keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul pernah bersabda, ada kalangan ya yang mereka ini dianggap keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah ahlul Quran. Ahlullah wa khasatullah. Jadi orang-orang yang dekat dengan Quran adalah orang-orang apa ya? Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita dekat dengan Quran. Ya. Karena dengan kita dekat dengan Quran, insya Allah ya kita pun akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ditanya kenapa kita menghafal Quran, tadi yang pertama, karena kita pengen mendapatkan syafaat. Betul. Yang kedua, kenapa kita pengen menghafal Quran? Karena kita ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ya, misalnya yang ketiga itu kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Karena Allah menyampaikan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Jadi kata Allah apa? Bahwa Quran itu apa? Wa yubasysyirul mu'minin, akan memberi kabar gembira bagi orang beriman. Jadi kalau kita dekat dengan Quran, insya Allah kita bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi itu ya. Jadi kalau kita menghafal Quran, kita harus mengetahui alasan kenapa kita harus menghafal Quran. Ya, jangan sampai kita menghafal hanya ikut-ikutan saja, atau karena target penuh saja, atau mungkin karena target dunia saja. Jangan. Tapi kita menghafal Quran karena apa? Tadi yang pertama, karena ingin mendapatkan syafaat. Kita pun ingin menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rasul pun menyampaikan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan juga mengajarkannya. Dan kita yang menghafal, insya Allah kita akan dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Kita pun akan dimudahkan dalam mengajarkan Quran, insya Allah. Afwan, sebelumnya teman-teman semua yang mic-nya masih dinyalakan, mohon dimatikan ya. Teman-teman semua, yang mic-nya masih dinyalakan, mohon dimatikan. Ya, oke, itu yang kedua. Lanjut ya. Poin ketiga, kaidah yang kedua. Sorry, yang ketiga. Nah, setelah kita sudah meluruskan niat dan juga tujuan, dan juga kita sudah mengetahui alasan kenapa kita harus menghafal Quran, kaidah yang ketiga adalah apa? Kita pun harus membuat target dan jadwal yang jelas. Jadi ketika antum ingin menghafal Al-Quran, kaidah yang ketiga, ya, kaidah dasar yang ketiga adalah pastikan antum punya target dan jadwal yang jelas. Ya, jadi kalau kita punya target, kita akan lebih tertata usahanya.
lebih kelihatan effortnya gitu kan. Tapi kalau kita misalnya nggak punya target, kita bilang sedapatnya aja, ya ini kita nggak bakal maksimal. Tapi kalau kita punya target, apa yang kita kejar, apa yang kita tuju, kita akan lebih lebih rapih dalam prosesnya dan juga jadwal. Nah, antum pun ketika menghafal Quran pastikan antum punya jadwal. Jadi jangan cari jadwal, tapi buat jadwalnya. Jadi ada orang yang beralasan nanti aja deh menghafalnya kalau ada waktu. Ini salah. Yang benar adalah apa? Kita meluangkan waktu. Kita buat jadwalnya. Jadi salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang adalah ketika mereka mencari waktu kosong. Padahal yang harus kita lakukan adalah membuat jadwal yang jelas itu. Ya, jadi kaidah yang ketiga adalah pastikan antum membuat target yang jelas. Jadi misalnya gini, ada target harian. Per hari ini, apa targetnya? Targetnya misalnya menghafal setengah juz, murojaah sejuz misalnya. Sorry, misalnya menghafal setengah halaman, murojaah setengah juz misalnya dan sebagainya. Pokoknya antum buat target yang jelas. Ada target harian, ada target pekanan. Misalnya tiap pekan hafalan saya termurojaah dan sebagainya. Ada juga target tahunan misalnya. Insya Allah setahun ke depan saya akan selesai 30 juz. Jadi antum buat target yang jelas. Target jangka pendek, jangka panjang ya. Jadi biar jelas apa yang antum tuju gitu kan. Itu yang ketiga. Oke, berikutnya kaidah yang keempat. Ya, antum pun harus mencari guru yang berkompeten. Ya, antum harus mencari guru ketika antum proses menghafal Quran. Jangan sampai antum merasa bacaan antum baik, antum merasa bisa menghafal sendiri, dan antum tidak mencari guru. Ya, ada seorang ulama mengatakan malam yakul lahu syekh fa syaikhu syaitan. Barang siapa yang tidak ada gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Ya, maka pastikan teman-teman semua ketika kita proses menghafal harus ada guru membimbing. Ya, karena guru itu apa? Sebagai motivator bagi kita. Ketika kita futur, ketika kita malas, maka ada guru yang memberikan semangat. Ya, tetapi kalau antum misalnya, Afwan, antum menghafal, tapi antum nggak ada guru, maka ada tiga resiko yang antum dapatkan. Ingat ya, kalau antum menghafal, tapi antum nggak ada guru, ada tiga resiko yang antum akan dapatkan. Yang pertama apa? Yang pertama, bacaan antum banyak salahnya. Fungsi guru pun adalah membenarkan bacaan kita, memperbaiki bacaan kita. Sebagaimana Nabi Muhammad belajar kepada siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan, Nabi Muhammad aja ada gurunya. Ya, masa kita nggak ada sih? Ya, para sahabat Nabi ya. Siapa gurunya? Nabi Muhammad. Para tabiin siapa gurunya? Para sahabat. Dan seterusnya sampai sampai hari ini ada sanatnya, ada ilmu yang tersambungnya. Jangan sampai kita merasa hebat sendiri dan kita nggak ada gurunya. Jadi apa yang pertama? Kalau kita nggak ada guru, resiko pertama adalah kita justru akan berantakan bacaannya. Kita banyak salahnya. Yang kedua, kalau kita nggak ada guru, resikonya adalah apa? Hafalan kita berantakan. Hafalan kita berantakan karena apa? Karena nggak ada guru yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Tapi kalau kita punya guru, ya kita akan dibimbing, kita akan diarahkan. Dan yang ketiga, kalau kita nggak ada guru, kita akan mudah putus asa. Karena menghafal itu banyak ujiannya pasti. Pasti. Pasti kita merasa bosan, merasa capek, dan sebagainya. Maka fungsi guru apa? Menjadi motivator. Menjadi apa? Penasihat bagi para santri-santrinya, para murid-muridnya. Ya, jadi pastikan ya, ketika antum menghafal, antum harus ada gurunya. Itu yang keempat. Lanjut ke yang kelima. Nah, antum pun diusahakan ya, menggunakan satu mushaf saja. Ya, jadi ketika antum baru mulai menghafal, ya, maka saran dari saya, ya, gunakan satu mushaf saja. Ya, jadi ada orang yang menghafal itu beda-beda Qurannya. Memang nggak salah, nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi menurut pengalaman pribadi, ya, lebih baiknya, lebih bagusnya, pastikan antum pakai satu mushaf saja, yang dimana antum targetkan. Dengan satu mushaf ini, dengan satu Quran ini, insya Allah saya bisa selesai 30 juz. Buat apa sih ya? Tujuannya buat lebih terbaik ketika menghafal, ketika murojaah. Kalau kita misalnya ganti-ganti Qurannya, ganti-ganti mushafnya, ya itu resikonya apa? Nanti kita akan berubah nih dari tata letaknya dan sebagainya. Ya, jadi diusahakan ya, ini nggak wajib, tapi diusahakan untuk menggunakan satu mushaf saja, gitu ya. Lanjut yang keenam. Nah, ini yang paling penting juga nih. Banyak orang-orang yang keliru di sini. Ya, ketika antum dalam proses menghafal Quran, pastikan juga antum jangan terburu-buru dalam prosesnya. Banyak orang pengen cepat-cepat menghafal, pengen cepat-cepat hatam, ya. Tapi akhirnya apa? Cepat juga lupanya. Betul ya? Ada orang yang menghafal 1 bulan, 2 bulan, 30 juz, ada seperti itu.
Ternyata apa? Ternyata hilang semua hafalannya. Ya, menghafal itu bukan tentang seberapa cepat. Menghafal itu bukan tentang seberapa banyak. Menghafal itu bukan tentang seberapa lancar, tapi tentang seberapa kuatnya kita bertahan, kita menikmati prosesnya, kita bisa mengamalkannya. Itu yang lebih penting. Saya ulang ya, saya ulang ya. Menghafal Quran itu bukan tentang seberapa cepat, bukan tentang seberapa banyak, tapi tentang seberapa dia kuat bertahan dalam proses. Banyak orang yang mati-matian menghafal, mati-matian ziyadah, mati-matian menambah hafalannya, tapi dia tidak mau mati-matian ketika merojaah. Maka pastikan kita menghafal, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, Allah pun menyampaikan apa? Kata Allah, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jama'ahu wa qur'ana. Jadi Nabi Muhammad pernah ditegur atau diingat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tidak terburu-buru dalam proses menghafal dan juga mempelajari Quran. Jadi pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah ingin terburu-buru dalam menghafal Quran, dalam proses menghafal itu. Maka Allah apa namanya mengarahkannya apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau gerakkan lidahmu itu karena ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Inna alaina jama'ahu wa Qur'ana. Karena sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan itu di dirimu. Ini Allah menyampaikan, Fata'ala Allahul Malikul Haqqa wala ta' apa yang lupa? Wala ta'jal bil Qur'an. Dari kalimat wala ta'jal bil Qur'an. Allah menyampaikan jangan tergesa-gesa dengan Quran. Ya, wala ta'jal bil Quran itu kata Allah di surat Taha. Jangan terburu-buru dengan Quran. Maksudnya jangan terburu-buru dalam menghafalnya, jangan terburu-buru dalam mempelajarinya, jangan terburu-buru dalam proses mengamalkannya. Ya, maksudnya kita perlu namanya tahapan. Kita nggak mungkin tiba-tiba langsung menghafal sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung mungkin nggak mungkin. Ya, mungkin ada beberapa orang yang bisa seperti itu, 2 bulan selesai dan dia pun mungkin ada. Ya, tapi bagi kita yang sekarang ya masih baru mulai menghafal ya, maka saran dari saya apa? Jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Karena ingat teman-teman semua, menghafal itu bukan tentang seberapa cepat ya, menghafal itu bukan tentang seberapa banyak ya, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan. Seberapa kuatnya kita istiqomah bersama Quran. Karena banyak orang yang mati-matian menghafal, tapi dia tidak mau mati-matian ketika murojaah. Ingat ya, fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Itu kata Allah. Jadi pastikan kita nggak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dengan Al-Qur'an, termasuk dalam proses menghafal Quran. Lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh adalah berusaha dengan maksimal. Apa nanti poin ini ya? Berusaha dengan maksimal, ya, dan tidak banyak mengeluh. Oke, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah menyampaikan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberinya kemudahan. Jadi kalau kita pengen dimudahkan ketika proses hafal, maka pastikan kita pun berusaha dengan maksimal. Dengan apa? Tidak banyak mengeluh. Ya, dan salah satu indikator kalau kita sudah berusaha maksimal adalah dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan kita sudah memaksimalkan waktu yang ada. Dengan kita sudah membuat jadwal yang jelas. Jadi ada orang yang mengatakan, Ustadz, saya sudah menghafal, saya sudah merojaah, tapi kok nggak hafal-hafal ya? Saya sudah merojaah, tapi kok nggak lancar-lancar ya? Ternyata apa? Ternyata waktunya baik yang disia-siakan. Banyak di antara kita para penghafal Quran yang waktunya itu nggak dimaksimalkan. Ya, yang seharusnya banyak dengan Quran, yang seharusnya dekat dengan Quran, mereka apa? Dekat dengan handphonenya. Mereka bisa berjam-jam dengan handphone, berjam-jam dengan gamenya, berjam-jam dengan TV-nya, berjam-jam dengan gamenya. Ya, tapi tidak bisa berjam-jam dengan Qurannya. Ini sangat menyedihkan. Ya, padahal kalau dia benar-benar berusaha, maka seharusnya waktu dengan Quran dia maksimalkan daripada handphonenya. Memang handphone banyak kebutuhan, ya, tapi sebenarnya kita lebih butuh dengan Quran. Ya, jangan sampai kita bisa main HP, main game ternyata ya main game dan sebagainya, atau kita nongkrong, kita tidur dan sebagainya, tapi kita nggak bisa berjam-jam ketika bersama Quran. Maka pastikan kita pun harus berusaha semaksimal mungkin. Dengan kita berusaha, insya Allah pasti Allah mudahkan, insya Allah. Lanjut yang kedelapan, cari teman yang soleh yang bisa menguatkan kita.
Ini penting, penting banget teman semua. Ketika antum proses menghafal, sedang menghafal murojaah ataupun mempelajari Quran, pastikan antum harus punya teman. Pastikan antum harus punya kawan, punya sahabat yang bisa apa? Yang bisa menguatkan antum, yang memberi nasihat kepada antum. Karena Rasul menyampaikan almaru ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Allah pun menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang yang jujur, orang yang benar, orang yang soleh. Itu Allah, itu kata Allah. Jadi mencari teman yang soleh, mencari teman yang soleh, perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga perintah dari Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Karena dalam ayat Allah SWT menyampaikan, ada orang menyesal mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, sungguh celakalah aku. Seandainya kalau aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekatnya. Jadi ada orang yang menyesal dia berteman dengan si fulan, dengan si B gitu kan, dengan si B dengan si C gitu kan. Dia menyesal, ya wailata, celakalah aku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak berteman dengan dia. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah melalaikan aku dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang awalnya memang dia soleh, dia baik, tapi karena lingkungannya dengan orang-orang yang kurang baik, akhirnya dia terbawa. Maka pastikan kita yang sedang menghafal, sedang merojaah, ya, yang ingin dekat dengan Allah, dekat juga dengan Quran, maka pastikan cari teman yang soleh yang bisa menguatkan kita. Lanjut yang kesembilan. Nah, yang gak kalah penting, perkuat sabar, perbanyak syukur. Perkuat sabar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama apa? Orang-orang yang sabar. Ya. Allah pun menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan pahala bagi mereka yang bersabar adalah tidak terhitung, tidak terbatas. Kenapa? Karena saking banyaknya, saking besarnya, akhirnya nggak terhitung. Maka kalau antum sedang menghafal, antum nggak hafal-hafal, antum sabar. Antum sedang merojah, antum nggak lancar-lancar, antum sabar. Karena insya Allah ada banyak pahala yang antum dapatkan. Dan di balik sabarnya antum mendapatkan pahala yang besar. Karena dalam setiap huruf yang kita baca akan melahirkan 10 pahala. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipatkan dengan menjadi 10 pahala. Itu kata Rasul. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, ya, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah menyampaikan innal hasanati yudhibanas sayiat. Itu kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan menghapuskan keburukan. Jadi bayangkan, kita sedang sulit menghafal, kita sulit merojaah, tapi kita bersabar dan kita terus berjuang, maka kita akan mendapatkan pahala sekaligus dosa-dosa kita pun akan diampuni. Rasul pun menyampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasul, bertakwalah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah atau iringilah dosa-dosamu itu dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Maka semakin kita banyak menghafal, walaupun kita sulit menghafal, semakin kita banyak merojah, walaupun gak lancar-lancar, tapi kita bersabar dan terus berikhtiar, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan juga jangan lupa perbanyak syukur. Ya, antum, kita semua mendapatkan hidayah murojaah, mendapatkan hidayah menghafal saja, itu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Ya, atau antum punya hafalan 5 juz, punya hafalan 10 juz, bahkan 30 juz, antum harus syukuri. Dengan apa? Dengan dijaga hafalannya, dengan dibaca Qur'annya. Ya, maka ingat ya, di kaidah yang sebenarnya ini adalah perkuat sabar dan juga perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rasa syukur itu, insya Allah nikmat-nikmat kita pun akan ditambahkan. Allah menyampaikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan nikmatnya untuk kamu. Lanjut yang ke-10. Kita pun harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, pada hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya?
kita nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." Wahai manusia, sesungguhnya kalian sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah. Allah pun menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka pasti aku akan jawab. Allah pun menyampaikan, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila mereka meminta. Jadi kalau kita pengen dimudahkan ketika menghafal, kita pengen diperkuat istiqomahnya, kita pengen diperkuat rasa sabarnya, maka pastikan kita pun memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada salah satu doa yang bisa kita amalkan. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hafalan seperti hafalan para nabi, pemahaman seperti pemahaman para rasul, dan ilhamnya seperti ilhamnya para malaikat. Allahumma inni as'aluka hifdzal anbiya wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya, atau doa yang kedua, doa agar dilancarkan hafalan. Allahumma ja'al hifdhi yajri kama jaral ma. Ya Allah, jadikanlah hafalanku mengalir sebagaimana ilmu mengalir. Ya. Jadi ingat ya, di poin yang 10 ini adalah pastikan kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar doa kita dikabulkan, ketika kita meminta, ketika kita berdoa, pastikan kita harus yakin. Kita harus yakin 100%. Jadi ada orang yang berdoa, dia nggak yakin. Bisa gini, "Ya Allah, semoga aku bisa hafal 30 juz tahun ini." Tapi bisa gak ya? Nah, dia masih ada keraguan. Dia masih nggak yakin sama dirinya sendiri. Padahal apa kata Rasul? Kata Rasul, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Apa kata Rasul? Berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doa-doamu akan dijabah. Dan ketahuilah kata Rasul, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa hambanya kalau dia masih ada keraguan dan kelalaian di hatinya. Jadi kalau kalau dia masih ragu, kalau dia masih lalai hatinya, maka Allah nggak bakal mengabulkannya. Tapi kalau kita yakin, kita harus yakin, maka insya Allah pasti Allah memudahkan kita dalam dikabulkan doa insya Allah. Berikutnya yang 11. Nah, berkomitmen murojaah, ya. Berkomitmen murojaah. Jadi jangan sampai antum komitmen hafal, tapi antum nggak komitmen murojaah. Banyak yang seperti ini. Dia bisa mati-matian menghafal, mati-matian ziyadah, mati-matian menambah hafalannya, tapi dia tidak mau mati-matian ketika murojaahnya. Ya, padahal hakikat menghafal itu bukan tentang menghafal, ya, tapi tentang apa? Kita bisa murojaah, kita bisa menikmatinya. Jangan sampai kita fokus menghafal ziyadah, 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 tapi kita melupakan murojaah. Rasul menyampaikan, "Ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Jadi kata Rasul apa? Jagalah hafalan Quran itu. Karena sesungguhnya Quran itu lebih cepat hilangnya, lebih cepat kaburnya daripada unta yang diikat. Jadi Rasul memberikan contoh, ya, bahwa Quran itu seperti unta. Yang dimana unta itu kalau nggak diikat cepat kaburnya. Ya, Rasulullah menyampaikan, innama mathalu sahibil Quran kamathali sahibil ibil munqalah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Jadi kata Rasul, perumpamaan para penghafal Quran adalah seperti pemilik unta yang mengikat untanya. Apabila dia mengikat untanya, kalau dia menjaga untanya, maka untanya akan terjaga. Tapi kalau untanya nggak diikat, untanya nggak dijaga, maka akan kabur. Ya, maka pastikan antum pun harus berkomitmen murojaah. Karena orang-orang yang sengaja nggak murojaah, dia nggak berkomitmen murojaah, dia meninggalkan murojaah, maka adalah salah satu dosa yang besar. Kata Rasul, "Uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin aw ayatin minal Qur'an utiha rajulun thumma nasiha." Apa kata Rasul? Diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang menghafal surat atau ayat dari Quran dan dia sengaja melupakannya. Jadi dia tidak murojaah, dia tidak usaha, dia tidak berdoa, dia tidak bertawakal. Dan itu salah satu dosa yang paling besar. Ya, ingat ya, pastikan kita harus berkomitmen dalam proses murojaah kita ini. Lanjut yang ke-12. Ya, antum pun harus apa? Menghafal Quran sambil mentadaburi Al-Quran. Karena ingat teman-teman semua, tujuan Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dihafal.
Ya, menghafal itu hanya proses. Untuk apa? Kita bisa mentadaburi ayat-ayat Quran. Kita bisa mengamalkan ayat Quran. Ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Jadi kata Allah bahwa Quran itu diturunkan untuk apa? Liyadabbaru ayati, untuk direnungkan ayat-ayatnya. Ya, jangan sampai kita menghafal tapi kita nggak paham ayat-ayatnya. Minimal apa? Usaha. Minimal berusaha. Jangan sampai ada orang diberikan kesempatan untuk bisa mentadaburi Quran, tapi dia enggak mentadaburinya. Kenapa sih kita harus tadabur? Yang pertama, karena kalau kita nggak tadabur, hati kita terkunci. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha?" Tidaklah mereka menghayati Quran atau hati mereka sudah terkunci. Jadi orang-orang yang nggak pernah tadabur, nggak pernah merenungi ayat Quran, maka nanti hatinya mati. Dan ketika hatinya mati, malas ibadahnya, malas sholatnya, malas baca Qurannya. Dan yang kedua, tadabbur adalah kunci sukses untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan Quran. Jadi kalau antum pengen mendapatkan kenikmatan kelezatan Quran, maka pastikan antum harus bisa mentadabburi Al-Quran. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan Al-Quran sama sekali. Saya ulang, barang siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, takwa dan juga tadabbur, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatan atau kenikmatan Al-Quran sama sekali. Ya, jadi kalau kita pengen diberikan kenikmatan ketika menghafal, pengen diberikan kemudahan ketika menghafal, maka pastikan kita pun menghafal sambil mentadaburi Al-Quran. Berikutnya, 13. Nah, ini. Menjauhi segala jenis kemaksiatan. Ya, maksiat mata, maksiat hati, maksiat apapun itu, kita harus apa? Harus jauhin. Ya, kita menjauhi dari melihat apa yang diharamkan, mengatakan apa yang diharamkan, mendengar apa yang diharamkan, dan sebagainya. Ya, karena apa? Karena salah satu penyebab kenapa kita nggak lancar-lancar menghafal, kenapa kita nggak lancar-lancar hafalannya, kenapa kita sulit menghafal, karena salah satu alasannya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi." Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku mengadukan kepada guruku yaitu Imam Waqi' bin Al-Jarrah atas buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka gurunya itu mengarahkan untuk apa? Meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Karena ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pemaksiat. Jadi kenapa kita sulit menghafal? Kenapa kita nggak lancar-lancar? Mungkin ada maksiat yang kita lakukan. Maka ikhtiar kita untuk menjaga maksiat kita, menjaga kita tidak bermaksiat, maka apa? Perbaiki sholat. Karena kata Allah, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu pasti mencegah perbuatan keji dan juga munkar. Jadi kalau ada orang masih sholat, jadi kalau ada orang sholat, tapi dia masih maksiat, berarti ada yang salah di dalam sholatnya. Mungkin wudhunya nggak benar, mungkin sholatnya nggak khusyuk, atau sering terlambat. Ya, maka pastikan kalau kita pengen menjauhi maksiat, pastikan apa? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Pastikan kita memperbaiki sholat kita. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan juga dan mungkar. Berikutnya, 14. Nah, meningkatkan takwa dengan amal soleh. Ya. Jadi Allah menyampaikan, Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Apa kata Allah? Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kamu. Ya. Allah pun menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang senantiasa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberinya jalan keluar bagi setiap kesulitannya. Jadi kalau kita sulit menghafal misalnya, kita nggak hafal-hafal, kita nggak lancar-lancar, maka dengan takwa ini, dengan amal soleh ini, insya Allah kita akan diberikan jalan keluar. Kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini ada 12 amalan yang bisa kita amalkan. Sebenarnya tuh bisa apa aja? Ya cuma ini Ane memberikan gambaran aja. Ane memberikan gambaran ada 12. Yang pertama bangun tidur, tahajud dan juga witir. Terus ketika nanti duha, antum sholat duha. Ya. Lalu antum pun sholat rawatib. Ya, qabliyah subuh,
Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang sunnah muakkadahnya. Saya ulang ya. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan juga ba'diyah isya. Itu yang sunnah muakkadahnya. Ya, jadi dimaksimalkan tuh kita sholat qobliyah ba'diyahnya dimaksimalkan. Lalu juga berpuasa, ya. Karena puasa itu tameng. Jadi Rasul menyampaikan asyamu junnah, ya junnatin ahadukum minal qital. Puasa itu seperti tameng, sebagaimana tameng ketika kalian berperang. Jadi kalau kita lagi menghafal, pengen dijauhkan dari maksiat, ya, pengen dijauhkan dari hal yang kotor, yang jorok dan sebagainya, maka puasa. Ya, karena puasa tameng sebagai dari maksiat. Yang kelima, perbaik salawat. Yang keenam, istighfar. Tujuh, berzikir. Delapan, berdoa. Sembilan, memaafkan orang lain. Sepuluh, membaca al-mulk. Sebelas, menghafal dan merujah tentu. Dan terakhir, tadabbur. Ini adalah 12 amalan yang bisa kita amalkan. Kalau nggak bisa semua, boleh pilih satu dulu. Kalau di satu istiqomah, nambah dua, nambah tiga sampai sampai semua diamalkan. Insya Allah pasti bisa. Dan terakhir adalah kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, kalau kalian sudah berusaha, maka sisinya apa? Udah tawakal. Apa itu tawakal? Menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyampaikan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bertawakallah kepada Allah kata Allah in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 15 kaidah dasar dalam proses menghafal Quran. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua dalam proses menghafal Quran, dalam menjaganya dan juga mengamalkan insyaallah. Oke, sebelum tutup, Anda pun pengen ini ya, pengen promosi insyaallah. Ya. Jadi insyaallah dalam waktu dekat dengan izin Allah ya, Anda akan menerbitkan buku terbaru. Ya, coba sebentar ya. Judulnya dari Quran untuk penghafal Quran. Jadi alhamdulillah bismillah buku buku ini sudah saya rancang dari tahun lalu. Jadi ketika tahun lalu saya apa namanya melaksanakan ibadah umroh, ya saya kurang lebih sebulan setengah di Mekah Madinah. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk banyak tilawah, murojaah, tadabur. Nah, ketika saya tadabur itu, alhamdulillah bismillah saya menemukan ternyata banyak ayat-ayat yang cocok buat para penghafal Quran. Sampai akhirnya saya kumpulkan. Awalnya cuma 40, nambah 50, 60 sampai akhirnya terkumpullah 99 ayat yang insya Allah ya ini semua cocok buat para penghafal Quran. Jadi buku ini belum terbit ya, nanti terbit insya Allah di akhir bulan ya. Jadi buku ini saya tuliskan buat antum para penghafal Quran atau mungkin para pengajar Quran. Karena insya Allah di buku ini berisi 17 bab yang dimana semuanya seputar menghafal Quran. Ya, dibahas tentang keutamaan Quran, tentang tadabbur, tentang doa, tentang ujian-ujian penghafal Quran, tentang istiqomah, tentang keindahan bahasa Quran dan sebagainya. Nanti insya Allah. Nanti untuk info lengkapnya saya akan jelaskan di grup insya Allah. Jadi sekarang Anda cuma pengen apa namanya mukadimah aja, pendahuluan. Saya insya Allah nanti di akhir bulan ya saya akan menerbitkan buku ini. Ya harapannya semoga teman-teman semua yang hadir ini pun bisa ikutan tahu bukunya. Karena insya Allah bagi teman-teman semua yang ikutan pre-order, antum akan mendapatkan diskon besar-besaran. Antum pun mendapatkan tanda tangan insya Allah. Antum pun mendapatkan 20 rekaman suara. Jadi nanti Anda akan merekam suara ya, yang dimana isinya itu seputar buku ini. Seputar buku ini Anda akan jelaskan ada 20 rekaman suara. Dan juga nanti antum akan mendapatkan 5 ebook gratis seputar menghafal. Dan juga insya Allah masih banyak lainnya. Nanti tuh ada grup khusus. Nanti kita akan apa namanya bisa tanya jawab dan sebagainya. Jadi ya ini judulnya dari Quran untuk penghafal Quran. Insya Allah sangat cocok buat para penghafal Quran bahkan para pengajar Quran. Ya, nih kalau misalnya antum penasaran nih sama isi bukunya nih. Ini ya untuk dasar isinya ya. Apakah terlihat? Terlihat ya. Ya, jadi ini 17 bab di buku ini. Tapi ini belum bisa dipesan ya. Nanti insya Allah ya di akhir bulan insya Allah. Ya, jadi ada 17 bab kurang lebih seperti ini. Dan setiap bab itu ya mungkin ada 10 sampai ya kurang lebih 10 lah, 10 ayat per bab ini gitu ya. Jadi insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman semua insya Allah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tahu syukuran jazilan kepada Ustaz Asad. Insya Allah
dengan materi yang beliau sampaikan dapat mengembalikan niat kita dalam menghafal Al-Quran, meluruskan niat kita agar kita selalu istiqomah sebagai penghafal Al-Quran. Insya Allah juga kajian ini dapat menjadi wasilah kebaikan kita, ngecas iman kita kembali sebagai pemanasan yang seperti Ana tadi sampaikan di awal dalam menyambut Ramadan nanti. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ya seputar materi yang telah disampaikan, tapi eh, Ana minta izin kepada teman-teman untuk buka kameranya sebentar. Insya Allah sebelum dilanjut dengan sesi tanya jawab akan dilakukan foto bersama ya. Baik, teman-teman sekalian, bagi yang berkenan untuk membuka kamera, dimohon untuk membuka kameranya. Bagi yang sedang tidak siap untuk buka kamera, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya tidak memaksa. Cuma bagi teman-teman yang musaid, yang siap, oke, masih ditunggu. Silakan teman semua dibuka kamarnya ya. Kita mau Ya, dokumentasi nih. Nanti buat kenang-kenangan kan. selagi Semoga ini dengan sesi dokumentasi ya. ini, Anda himbau kepada teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya, jika bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang. Oke, masih menunggu teman-teman. Oke, baik, saya rasa sudah siap ya. Baik, slide pertama, 3, 2, 1, cheese. Baik, tunggu sebentar, jangan ditutup dulu. Slide kedua, 3, 2, 1, cheese. Kita ulang lagi, satu lagi. Slide ketiga, 3, 2, 1. Oke, baik, saya rasa sisanya tidak pada membuka kamera, jadi baik, syukran jazilan kepada teman-teman yang telah membuka kamera dan bersedia untuk ikut foto bersama. Kemudian dilanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk sesi tanya jawab ini bagaimana Ustaz Asad? Apakah dengan membuka mic atau cukup dengan eh, ditulis di kolom komentar? Mungkin asalnya bertanya lewat mic ya. Tapi kalau ini ternyata baik juga ya yang lewat kolom komentar ya. Ini aneh hitung udah berapa nih? Ya, Satu, saya rasa dua, tiga, mungkin empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ya, Masya Allah. Kenapa mungkin dari ini dulu ya. Dari mic dulu nanti baru kita lanjut ya ke ya baik-baik. komentar insya Allah. Saya rasa Aulia Rofia Darojat udah ngangkat tangan dari tadi. Mungkin ingin membuka mic agar bertanya, mungkin. Tafadhol. Syukron Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Dan bertanya Kak, bagaimana agar bisa terlunasi hutang itu dan nggak punya hutang lagi? Dan minta doanya juga bagaimana doa agar bisa hutang bisa terlunasi dengan cepat dan dijauhkan dari hutang juga. Sudah, syukron. Oke, sebenarnya nih sebenarnya seharusnya pertanyaannya seputar menghafal Quran. Cuman karena ada yang nanya nggak apa. Cuma nanti buat teman-teman yang lain gitu ya, aneh himbau dulu nih. Untuk pertanyaan, maksimalkan seputar menghafal Quran. Ya, cuman karena ada pertanyaan, aneh jawab. Oke, ketika kita punya hutang, yang pertama, yang paling penting adalah apa? Kita punya niat dulu. Punya niat buat membayarnya. Karena ada orang yang afan, dia berhutang, dia meminjam kepada orang, tapi dia nggak ada niat. Ntar aja deh, kan dia yang baik gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Yang paling perdana, yang paling pertama, yang paling dasar adalah pastikan antum punya niat dulu. Yang kedua, antum tentu memohon kepada Allah. Antum minta bantuan kepada Allah. Allah Maha Kaya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah menyampaikan Allah itu Maha Kaya dan juga Maha Terpuji. Jadi kalau kita ada kebutuhan, ada keinginan, minta sama Allah. Ya, yang ketiga, ya antum ikhtiar, antum nabung dan antum cicil semampu antum. Atau mungkin antum pun bisa sambil bersedekah. Karena dengan bersedekah itu akan memperkaya seseorang insya Allah. Nah, ulang ya, niatnya dulu yang pertama. Yang kedua, tadi apa yang kedua? Antum harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, antum nabung usaha ikhtiar. Yang keempat, sedekah, gitu ya. Insyaallah baik juga yang bertanya ya. Boleh mungkin cepat aja, Anda pun bakal jawabnya singkat, nggak bakal panjang-panjang. Boleh dilanjut?
Kan Baik, Ustaz Ahmad tafadhol, ya yang terakhir boleh. Kak Ahmad tadi Ana lihat dari sebelum dimulai sudah bertanya nih, angkat tangan. Tafadhol, tafadhol Kak Ahmad. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya punya dua pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan yang Masya pertama Allah. tadi kan di poin yang pertama itu tips menghafal Al-Quran itu meluruskan niat. Nah, apakah boleh Ustaz kita menghafalkan Al-Quran dengan niat sebagai wasilah untuk terpenuhi hajat-hajat kita, Ustaz? Misal kita mau lomba terus kayak supaya lombanya dilancarkan kita mau hafal Quran. Terus pertanyaan yang kedua, itu kan ada salah satu poin jangan terburu-buru dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, bagaimana kalau kita tuh punya target tapi gak terburu-buru saat. Jadi gimana caranya biar balancing antara gak terburu-buru dan tetap mengejar target itu, Ustaz. Sekian. Oke, syukron. Pertanyaan bagus ya. Yang pertama terkait niat. Yang nggak boleh itu, yang mutlak nggak boleh ketika kita menyandarkan niat kita hanya karena hal-hal dunia. Cuman kalau buat tambahan, ya, buat tambahan, misalnya kita tadi kan, kita memang menghafal karena Allah. Cuman kita niatkan juga dengan usaha menghafal, kita akan dimudahkan urusannya. Karena emang ada keutamaannya, ada hadisnya. Barang siapa yang disebutkan dengan Quran sampai-sampai dia tidak sempat berdoa dan juga berzikir kepadaku, apa kata Allah? Ini hadis kursi ya. Maka aku akan berikan keutamaan yang lebih utama daripada orang yang berdoa dan juga berzikir. Ya. Jadi itu nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja. Tapi ingat ya, yang nggak boleh mutlak adalah ketika kita meniatkan semata-mata hanya karena itu. Misalnya kita menghafal, tapi tujuan utamanya, ya utamanya karena itu, misalnya karena dunia, pengen dimudahkan urusannya, pengen dimudahkan segalanya. Itu terlalu rendah ininya niatnya. Cuman nggak salah juga. Jadi ya untuk ahsannya paling pertama adalah niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, terkait target. Kalau kita punya target gimana? Misalnya setahun selesai, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab. Tapi kan masalahnya banyak orang yang targetnya cepat tapi nggak tanggung jawab, itu masalahnya. Jadi nggak apa-apa untuk punya target yang cepat, misalnya setahun selesai, boleh-boleh aja silakan, ahsan kalau bisa seperti itu. Tapi ingat, antum harus berkomitmen. Bahkan ada orang yang 2 bulan selesai 30 juz dan dia pun mungkin. Siapa beliau? Kalau antum kenal namanya Ustadz Kiai Haji Deden Masrudin. Itu founder Indonesia Murojaah. Dia pernah juara satu MHQ, lomba MHQ ya, hafalan Quran tingkat internasional di Mesir kalau nggak salah. Beliau menghafal 2 bulan, bahkan 2 bulan 30 juz dan dia mungkin hafalannya. Karena sambil dia menghafal sehari 10 halaman sampai 1 juz, dia pun merujuk sehari 10 juz, bayangkan. Jadi kalau antum pengen ada niat yang sama, misalnya 2 bulan selesai, silakan kalau bisa. Jadi menghafal sehari 10 halaman sampai 1 juz, tapi merujanya sehari 10 juz, bayangkan. Jadi nggak apa, antum boleh cepat tapi komitmen merujahnya itu. Karena banyak orang yang cepat-cepat tapi nggak komitmen, itu yang bahaya. Itu yang parah itu. Itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Berikutnya, Mungkin Kak Titi Nurjana mungkin bisa. Tafadhol. silakan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Yang pertama, pertanyaan saya adalah, bagaimana cara membagi waktu kita yang mudah untuk menghafal Al-Quran? Dan yang kedua, di mana waktu-waktu yang mudah untuk menghafal Al-Quran, Ustaz? Mungkin sekian, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, cara membagi waktunya. Yang pertama, harus punya jadwal jelas. Misalnya, antum punya waktu sekian jam per hari. Misalnya, qabla subuh, ba'da isya misalnya. 3 jam kan? Qabla subuh, ba'da isya misalnya. 3 jam nih. Nah, dalam 3 jam ini mungkin per jam ini antum punya waktu misalnya 30 menit. Misalnya setengah jam sebelum subuh, setengah jam setelah subuh, dan juga setengah jam setelah isya misalnya. Nah, tinggal bagi nih, misalnya antum kapan pengen murojaah, pengen menghafal. Kalau ini pribadi, enaknya subuh itu buat menghafal misalnya kalau dulu. Nah, nanti ketika eh pada subuh misalnya buat murojaah dan sebagainya. Pokoknya tinggal antum bagi aja gitu. Tinggal antum bagi. Jadi untuk waktu yang bagus, yang enak menghafal menurut anda pribadi ya, menurut anda pribadi itu ketika pada subuh. Itu menurut anda pribadi atau mungkin qabla subuh. Jadi kenapa waktu subuh itu waktu yang bagus buat menghafal? Karena kita masih fresh otaknya, masih segar gitu kan. Kita udah sholat tahajud, udah sholat subuh dan sebagainya, itu lebih fresh otaknya. Jadi nggak banyak pikiran, nggak banyak gangguan gitu kan. Beda kalau kita siang-siang atau sore-sore itu banyak gangguan gitu ya. Nah, semoga dimudahkan ya.
Dan yang penting kalau kita pengen komitmen ketika kita mengatur waktu, ya kita harus niat dulu, minta sama Allah. Kita pun harus apa ya? Mungkin ini kalau anda pribadi ya, ketika anda nggak melaksanakan apa yang ditargetkan, maka punya hukum sendiri. Misalnya gini, saya punya target misalnya sehari murojaah 5 juz misalnya. Ketika cuma 3 juz maka eh, ada hukum tersendiri. Misalnya jangan tidur dulu. Atau misalnya kita denda dengan infak ke orang dan sebagainya. Kita ya sih. Jadi ada penyemangat lah gitu lah. Itu ya, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Syukron Silakan. kepada Kak Novi bisa open mic mungkin. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Izin bertanya, eh, bagaimana cara untuk mengatur waktu? Misalnya kayak seperti ini Ustadz, kerja habis itu apa ngajar juga, ngajar hafalan juga gitu Ustazah, habis itu review bacaan juga. Nah, di sini eh sebelumnya punya hafalan juga Ustadz, cuman nggak bisa lagi nambah hafalan karena memang udah banyak jadwal apa ya, karena memang sambil kerja gitu. Jadi gimana caranya untuk memotivasi lagi diri, maksudnya mengatur waktu agar bisa tetap jiadah seperti itu, Ustadz. Oke. Jawaban simpelnya, pastikan kita ada guru. Banyak orang yang nggak semangat dalam menghafal dan meroja karena nggak ada gurunya, nggak ada yang memberikan arahannya, nggak ada yang memberikan masukannya. Tapi kalau kita punya guru, kita punya mengarahkan, ada yang mengarahkan, kita akan lebih termotivasi. Nah, kalau antum sekarang lagi sibuk sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk ngurus anak, sibuk apapun itu, nah, saya punya solusinya. Apa solusinya? Saya punya kelas tahfidz online, ya, yang dimana kelas tahfidz online ini sudah berdiri dari tahun 2021 akhir. Jadi sudah 3 tahun lebih kita berdiri. Untuk per hari ini aja ada sekitar 150 santri dan 22 pengajar. Yang dimana Alhamdulillah setiap bulan kita terus bertambah santrinya atau walaupun berkurang, tapi yang nambah pun terus bertambah gitu. Jadi kurang lebih mungkin 130 sampai 150 orang per bulannya ya. Untuk pengajar ada 22 orang. Nah, di kelas tahfidz ini ya adalah untuk mempermudah mereka yang pengen menghafal, pengen murojaah, pengen melancarkan hafalannya, pengen menghafal lagi gitu kan. Tapi bingung cari waktu di mana ya, cari waktunya kapan atau mungkin cari guru di mana gitu kan. Nah, jadi kelas kami ini waktunya fleksibel ya, waktunya fleksibel, guru punya pun berpengalaman insya Allah ya. Dan nanti juga kelas kita ini lebih mengutamakan apa namanya, kualitas daripada kuantitas. Jadi antum pun akan diarahkan nih. Antum nggak boleh cepat-cepat menghafal, antum pelan-pelan, antum dimaksimalkan dalam murojaah dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman semua yang misalnya nih pengen menghafal tapi bingung cari di mana atau pengen murojaah, maka bisa ikut di kelas tahfidz Khadimul Quran. Silakan didaftar ya. Nanti untuk info lengkapnya insya Allah pasti bisa di grup ya. Tapi kayak misalnya kita info Kuana ataupun nanti info tentang ini, nanti akan bisa di grup. Maka setelah kejadian ini jangan keluar dari grup. Gitu ya. Insya Allah Silakan. pengen Ustadz. Jazakallah khair Oke, atas ini. barakallahu fikum. Nanti insya Allah ya, oh ya, untuk pertanyaan Ustadz siapa? Ustadz Hamad, mungkin dimaksimalkan ya, pokoknya maksimal sampai 21.30 ya. Jadi ada waktu nih 10 menit lagi nih. Silakan, boleh dipilih Ustadz. Baik, baik. Dilanjut ke Muhammad Abi, bisa open mic untuk bertanya. Tafadhol, tafadhol silakan. Afwan, akhi, suara antum nggak kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar? Masih belum kedengeran, Afwan. Bisa Mungkin ketik kalau ya? nggak ini bisa di ini ya, diketik ya. Muhammad Abi. Di kolom Mungkin chat. sebelum ke Muhammad Abi, ini baca nih di kolom komentar ada pertanyaan bagus dari Umrotul Amanah. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memotivasi anak untuk lebih rajin lagi murojaahnya? Karena bila menggunakan konsep niat dan tujuan, kapasitas pengetahuan anak masih terbatas Ustadz. Dan sekarang saya sebagai orang tua sedang berusaha menggunakan metode
peneladanan kepada anak. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Mungkin ada tujuh. Oke, betul. Buat Bu Umrotul Amanah, ya. Tips yang pertama, kalau kita pengen memotivasi anak adalah dengan apa? Menjadi teladan baik. Itu yang paling pertama. Karena dakwah terbaik adalah dakwah dengan apa? Menjadi teladan. Sebagaimana Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Belum berdakwah dengan apa? Yang pertama apa? Udah sifatnya dulu. Jadi contoh gitu. Itu paling baik. Jadi kalau kita pun pengen mendakwahkan anak kita, pengen memotivasi anak kita, maka yang paling penting teladan dulu. Itu pun yang dilakukan oleh orang tua anak. Orang tua anak pengen anak hafal Quran. Maka yang dimaksimalkan dari orang tua anak apa? Menjadi teladan. Mereka pun baca Quran, mereka menghafal Quran dan sebagainya. Itu ya. Yang kedua, kalau buat anak terus anak kecil atau anak ini SMP lah atau SD gitu kan, mungkin dimotivasi dengan apa? Mungkin dengan hadiah nggak apa-apa. Jadi kalau anak-anak kecil ya mungkin TK, SD ya. Itu nggak apa-apa kita kasih hadiah misalnya kalau misalnya adik ngafal surat misalnya An-Naba gitu kan dan lancar, nanti Umi belikan hadiah ini misalnya. Kasih hadiah yang dia suka ya. Tapi jangan terlalu sering juga sambil pelan-pelan berikan pemahaman. Gitu ya. Kita boleh kok ngasih reward, ngasih hadiah ke mereka nggak apa-apa, boleh banget. Tapi jangan terlalu sering. Kenapa? Takutnya nanti berharap hadiahnya, bukan berharap ridhonya. Jadi kita kasih hadiah sambil memberikan pemahaman. Gitu ya. Cukup ya, semoga bisa terjawab. Oke, Muhammad Abi bertanya, mau izin Ustaz. Cara agar selalu istiqomah setelah tahajud nggak tidur lagi. Oke. Kalau buat ini, kalau ini pribadi ya, untuk sekarang ya, setelah setelah tahajud, aneh mandi. Ya, jadi kalau antum apa ya, tahu ya nih. Jadi eh, Ustaz Ahmad yang sekarang MC, ya, dia itu satu kamar sama anak di Turki. Ya, ini boleh buktiin Ustaz Ahmad ya, betul Ustaz Ahmad ya, Ustaz Ahmad. Ya, jadi Ustaz Ahmad ini teman Ana, sahabat Ana di Turki. Ana satu kamar, satu kampus, satu kelas sama Ahmad ini, sama Ustaz Ahmad. Nah, Ana tiap pagi, tiap subuh, tahajud, habis tahajud apa? Ana mandi. Karena biar apa? Ya biar nggak ngantuk lagi. Dia tuh yang tiap hari walaupun kita di komen lah misalnya kalau pagi-pagi itu berisik dan sebagainya lah dan sebagainya gitu kan. Tapi aneh ya nggak apa-apa lah. Karena buat apa? Biar abis tahajud aneh nggak tidur lagi. Itu yang aneh lakukan gitu kan. Jadi abis tahajud mungkin kalau ada waktu bisa mandi sebentar gitu ya. Itu sih itu ya buat Muhammad Abi ya. Semoga terjawab. Ada yang nanya, Ustadz, Ah, apakah rekaman kajian ini di-share di grup? Ya, di-share di grup. Nanti ya, mungkin besok atau lusa. Rekaman sama PowerPoint dikirim di grup. Insya Allah ya. Jadi setelah ini Antum jangan keluar dari grup ya. Nanti ada rekamannya, ada PDF PowerPoint-nya, dan juga nanti ada info-info seputar buku, info-info seputar kelas tahfidz dan sebagainya. Gitu ya. Silakan, ada waktu 7 menit nih. Boleh. Boleh dipilih Ustadz. Tafadhol, Fadli Abdurrahman. Silakan dapat dibuka mic-nya untuk bertanya. Syukur Ustaz, jazakallah khairan atas kesempatannya. Di sini Anda mau bertanya tentang, jadi ada orang yang berpendapat dan berpikiran kalau dia itu nggak mau menghafal Quran baik banyak, nggak mau menghafal juz baik banyak lah. Dengan alasan kalau misalnya kita ngafal baik banyak tapi kita nggak mampu, nggak siap buat murojaah semuanya, buat ngejaga semuanya, dia bakal kena dosa besar. Jadi kesimpulannya pendapat yang bilang kalau kalau nggak siap jangan ngafal baik banyak lah. Menurut Ustadz, pendapat Ustadz kayak gimana? Oke, kita bantah dengan apa? Kata dia beralasan dia takut berdosa karena nggak murojaah. Nah, ini masalah ini aja, masalah niat. Jadi mereka yang berdosa itu mereka yang sengaja nggak murojaah. Tapi kalau kita punya hafalan banyak, kita sudah berusaha, kita udah murojaah, tapi kitanya masih nggak lancar misalnya, kita nggak hafal-hafal, kita nggak mungkin, ya kita nggak berdosa, bahkan akan dihitung pahala. Ya, dan justru dengan semakin kita banyak pahala, semakin kita banyak hafalan, semakin banyak pula ayat-ayat yang bisa kita amalkan. Karena wasilah menghafal itu apa? Wasilahnya apa? Kita akan dimudahkan ketika proses pengamalan. Ya, bisa kita ada ayat misalnya gini, ada ayat Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kita hafal ayatnya. Apa artinya? Katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dzalika azkarhum. Yang dimana itu tuh lebih suci bagi mereka itu kata Allah. Nah, ketika kita tahu ayat ini, kita hafal ayat ini, kita akan diarahkan. Ketika kita ada kesempatan melihat apa yang diharamkan, kita berkesempatan bermaksiat. Tapi karena kita hafal ini, kita paham ayat ini, maka Allah akan mudahkan kita untuk proses pengamalannya.
Jadi orang-orang yang semakin banyak menghafal, insya Allah akan dimudahkan dalam proses pengamalan. Ya, jadi kalau kita menemukan orang seperti itu, ya kita berusaha beri pemahaman, tapi tugas kita bukan memberikan hidayah. Ya, tugas kita apa? Menyampaikan aja dan juga memberikan doa. Jadi kita nggak mungkin bisa memahamkan semua orang, nggak mungkin. Ya, tapi butuh proses pelan-pelan. Kita beri pemahaman, kita doakan. Ya, semoga dengan proses ini Allah mudahkan kita juga dalam proses menghafal dan juga mengamalkan Quran, insya Allah. Gitu ya. Tapi silakan ada 5 menit lagi. Betul, kakak Dini Aulia dapat buka mic-nya untuk bertanya. Kan Ustaz mau nanya untuk target di bulan Ramadan lebih afdal sampai mutim atau target tadarus Quran sampai targetnya tercapai sebanyak-banyaknya Ustaz. Syukran. Oke, untuk target murojaah ya atau target menghafal tadarus dan sebagainya. Ketika Ramadan ini salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang-orang, terutama mereka yang menghafal Quran. Ustaz, nanti Ramadan bagusnya tilawah aja atau menghafal aja atau murojaah aja. Jawaban anak jangan dibenturkan semuanya. Ya, kalau bisa semua, alhamdulillah. Jadi jangan pilih salah satu, jangan. Cuman pilih semua. Kalau bisa semua, semua silakan. Ya, cuman, kalaupun misalnya kita pilih satu misalnya, kita pengen fokus menghafal saja, itu pun boleh, nggak apa-apa gitu kan. Misalnya, karena yang Allah lihat itu bukan dari seberapa banyak khatamnya, tapi seberapa huruf yang kita baca. Kan kata Rasul, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, maka baginya satu kebaikan. Jadi Allah melihat itu dari seberapa huruf yang kita baca atau seberapa banyak yang kita baca, bukan dari berapa kita hatam, itu bukan. Tapi kita pun ketika kita menghatam pun ada keutamaannya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita bentur-benturkan. Kalau bisa semua ya silakan pelan-pelan gitu. Kita buat target misalnya gini. Pagi fokusnya misalnya buat menghafal murojaah. Nanti malam buat misalnya buat tadarusnya atau buat hatamnya gitu ya. Itu ya sih. Semoga terjawab ya. Ada lagi? Nih tiga menit lagi nih. Mungkin ke Halimah atau boleh ke Halimah? Nah, bismillah, khair Ustaz. Syukran atas kesempatan untuk bertanya. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, bagaimana cara yang ahsan dalam membangkitkan semangat untuk para santri ketika sedang futur atau malas dalam membuka mushafnya? Syukran Ustaz. Oke, untuk para santri, untuk memberikan nasihatnya ya. Ini dalam konteks apa? Dalam kita sebagai santri atau kita sebagai pengajar? Kita sebagai musyrifah Ustaz. Oh, musyrifahnya. Oke, yang tadi sampaikan ya, bahwa yang paling pertama adalah apa? Kita sebagai pengajar harus menjadi teladan yang baik. Itu penting banget. Jadi ada guru-guru yang bilang, kamu harus gini, gini. Tapi gurunya itu nggak jadi teladan. Gurunya nggak menjadi contoh. Ya, jadi muridnya pun nggak mau menerima itu. Tapi kalau si gurunya itu sudah menjadi contoh, dia pun sudah menyontohkan yang baik, dia pun rajin merujuk, dia pun rajin menghafalnya gitu ya. Itu murid itu akan lebih segan kepada gurunya. Kebalikannya kalau gurunya pun malas-malasan, gurunya pun juga nggak menghafal, nggak baca Quran, ya nanti kurang wibawanya gitu ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ya sebagai guru pun harus sering-sering memberikan motivasi seputar menghafal, seputar murojaah, seputar apapun itu. Jadi seputar Quran lah. Kita kasihkan pemahaman, kita berikan pemahaman seputar Al-Quran. Insya Allah dengan ini akan dimudahkan lah insya Allah. Semoga dimudahkan ya. Dan mungkin yang ketiga, ya kita doakan aja gitu ya. Karena nggak mungkin semuanya langsung terima, semuanya langsung rajin. Nggak. Pasti ada proses lah. Ada santri yang rajin, ada santri yang kurang rajin. Terus kita apa? Udah ikhtiar aja. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ada di kolom komentar ya, yang jawab nih. Ustadz, bagaimana caranya agar bisa melawan rasa malas? Rasa malas itu harus dilawan, jangan dimanjakan. Karena kalau dimanjakan makin menjadi. Jadi kalau kita lagi malas, dipaksakan aja. Dan tentu perbanyak doa, perbanyak istighfar. Betul, istighfar. Kenapa orang banyak malas? Mungkin banyak dosa. Maka dengan istighfar itu Allah akan mudahkan kita. Dengan istighfar itu Allah akan mudahkan kita untuk melawan rasa malas itu. Itu ya, semoga terjawab. Barakallahu fiik. Mungkin cukup ya. Nanti bagi teman-teman semua pengen bertanya juga, boleh di grup silakan ahlan. Ingat ya, di grup yang sudah disediakan, antum silakan tanya. Nanti lanjut pakai VN insya Allah. Karena ini aneh di sini udah pengen maghrib ya, jadi aneh pengen ngejar sholat di Masjidil Haram biar sempat. Jadi aneh cukupkan ya.
Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC. Baik, syukran jazilan insyaallah teman-teman sekalian. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang tadi telah dijawab oleh Ustaz Asad dapat menjawab sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan antum. Dengan baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka kita telah tiba di penghujung acara kita kali ini. Sebelum kita Ana selaku MC menutup acara ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita dapat kali ini dapat menjadi kebaikan bagi kita di kelak nanti. Insya Allah akan dipimpin doanya oleh Ustadz Asad. Tafadhal Ustadz Asad. Oke, Alhamdulillah Ana lagi di tanah haram ya. Insyaallah doa yang Ana panjatkan ini, kita panjatkan ini Allah kabulkan insyaallah. Insyaallah. Silakan angkat tangannya, tundukkan pandangan kita. Semoga Allah kabulkan setiap permintaan kita ini. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب النار اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم إن اللهم إنا نسألك حفظ الأنبياء وفهم المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك
إنك نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Barakallahu fikum. Syukran jazilan kepada Ustaz Asad. Baik, kita telah sampai di ujung kegiatan kita kali ini. Dengan selesainya sesi doa ini, maka telah selesai sudah acara kita hari ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru terima kasih Ustaz Asad. Waalaikumsalam juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. jazakumullah khairan katsiran Syukran Ustaz. Ustaz. Syukran jazakumullah khairan.